Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Doni Straba, program studi perikanan nomor MPM 012 Universitas Pajajaran, ingin mempresentasikan mengenai pupuk biostarter pada mata kuliah mikrobiologi perairan. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya biostarter adalah pupuk alami yang bisa kita buat sendiri dan kandungannya tidak kalah dengan pupuk anorganik, dan banyak fungsinya teman-teman, yaitu untuk meningkatkan nutrisi, kemudian untuk mempercepat proses fermentasi. Dan pada perikanan, di bidang perikanan itu digunakan biasanya oleh pembudidaya sebagai media untuk menurunkan kadar fosfat dalam air, seperti itu. Dan adapun cara pembuatannya mudah, gampang dibuat, low budget. Oleh karenanya, mari kita praktekkan bersama-sama. Let's go! Oke, adapun bahan-bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama adalah air, dan yang kedua adalah garam. Nah, garam ini sebagai media buat pertumbuhan dari mikrobakterinya. Nah, kemudian ini adalah air terasi sebagai pertumbuhan mikroba lokalnya, ya. Dan kemudian di sini ada plastik yang digunakan buat menutup dari wadah ini yang akan dihomogenkan di semuanya. Dan ini adalah bahan utamanya, teman-teman. Bahan utamanya adalah sisa limbah rumah tangga. Dan di sini bisa teman-teman lihat kenapa saya menggunakan tempe juga, dan ini juga mudah didapatkan di sekitar kita. Dan di tempe juga ada mikroorganisme yang kita kenal sebagai kapang atau jamur, dan ini juga digunakan sebagai media buat mempercepat pertumbuhan dari mikroorganismenya tersebut. Nah, semakin kecil potongan-potongan yang kita gunakan, maka semakin kecil juga atau semakin banyak juga mikroba tumbuh. Kenapa? Karena landasannya ini kecil tuh kan, semakin kecil berarti semakin banyak mikroorganisme yang memenuhi daerah-daerah di sini kan. Nah, oke, lanjut. Yang pertama yaitu kita mencampurkan garam secukupnya, ya. Kita mencampurkan garam secukupnya, tergantung dari takaran dari airnya. Nih, kita kasih garam secukupnya. Oke, tadi garam digunakan sebagai media, ya. Nah, kemudian kita setelah mencampurkan garam, kita homogenkan dengan air secukupnya. Nah, air secukupnya kita tuang. Jangan terlalu banyak dulu. Nah, kemudian kita aduk, kita homogenkan kembali garamnya. Tujuannya apa sih dihomogenkan? Tujuannya agar garam ini nanti larut dalam air, ya, sehingga mempercepat proses dari pertumbuhan mikroorganismenya. Nah, kemudian ketika kita sudah menghomogenkan dari air, selanjutnya adalah kita menuangkan limbah sampah ini ke dalam sini. Oke. Ya, dan ini adalah setelah dimasukkan adonan-adonannya atau limbah rumah tangganya, kita homogenkan kembali, kita aduk, ya. Kita aduk dengan rata. Nah, kita bisa lihat sini sudah mulai teraduk. Nah, kemudian kita masukkan yang namanya larutan terasi tadi sebagai media pertumbuhan mikroba lokal. Kita tuangkan, langsung kita homogenkan. Nah, sebenarnya teman-teman di sini bisa juga memakai air kencing dari binatang, seperti contohnya kelinci atau kucing, sebagai nutrisi tambahan buat pupuk ini. Tapi itu adalah opsional, jadi bisa dipakai dan bisa enggak. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini sudah mulai tercampur. Di sini sudah ada garam, campuran garam yang dihomogenkan dengan air, yang dihomogenkan dengan terasi, dan dicampur dengan ada beberapa kapang di sini yang tergantung dalam tempe. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita tutup dengan plastik, ya, atau dengan tutupan di sini, tutupan dari wadahnya. Tapi bisa juga memakai plastik. Harus kedap udara, ya teman-teman, agar prosesnya tidak terganggu oleh udara luar, sehingga kandungannya juga tidak terganggu. Nah, berapa lama sih kita tunggu? Berapa lamanya itu relatif, ya. Rentangnya itu antara seminggu sampai 2 minggu. Nah, nanti ciri-ciri biostarternya sudah jadi adalah nanti ada tumbuh-tumbuh mulai busa di permukaan airnya, dan itu menandakan bahwa mikrobanya sudah mulai tumbuh. Oke, langsung saja kita tutup.
Oke teman-teman, bisa dilihat di sini kita sudah menutupnya dengan menggunakan karet ya, sehingga dia kedap udara. Jangan diberikan lubang di sini karena udaranya akan masuk dan akan mengganggu proses pertumbuhan dari mikroba tersebut. Dan ini kita diamkan di tempat yang lembab selama kurang lebih seminggu sampai 2 minggu. Dan kenapa saya memakai toples yang transparan, karena agar bisa melihat perkembangan dari pertumbuhan mikrobanya, sehingga nanti pada penelitian kita bisa melihat bahwa wah, tumbuhnya berapa minggu nih, dan bisa diamati berapa kecepatan pertumbuhan dari mikroba tersebut. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan bisa saya tampilkan. Semoga teman-teman mengerti dan dapat mempraktikannya di rumah, karena selain bahan-bahannya mudah didapatkan, juga tidak mengeluarkan biaya yang besar, dan waktu pun juga tidak begitu lama, sehingga bisa sangat mudah dipraktikkan. Oke, kritik dan saran akan sangat saya butuhkan agar saya bisa lebih baik daripada sebelumnya, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.